Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Kalisa dengan NIM 903001200054 dari kelas Ilmu Ekonomi B. Saya akan memaparkan jawaban NIT dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan 1. Pertama yaitu perencanaan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Jelaskan jenis-jenis perencanaan yang dimaksud. Jadi jenis-jenis perencanaan tersebut adalah yang pertama dilihat dari segi waktu terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang rentang waktu 10 sampai 30 tahun, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun, perencanaan jangka pendek yaitu mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun. Dilihat dari sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kuantitatif, adalah semua target dan sasaran dinyatakan dengan angka-angka. Yang kedua perencanaan kualitatif, perencanaan yang ingin dicapai dinyatakan secara kualitas. Yang ketiga itu perencanaan dari segi luas wilayah. Perencanaan pendidikan dipandang dari segi luas wilayah dapat dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan lokal, perencanaan regional, perencanaan internasional. Dan yang keempat, perencanaan dari segi luas jangkauan terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan makro, yaitu perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh dan meluas. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang diterapkan dan disusun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. Yang kelima, dari segi prioritas pembuatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan sentralisasi, yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara. Perencanaan desentralisasi, yaitu perencanaan yang disusun oleh masing-masing wilayah. Yang ketiga, perencanaan dekonsentrasi, yaitu perencanaan gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Yang keenam, dari segi objek terbagi menjadi 2. Perencanaan rutin, yaitu perencanaan yang disusun untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun. Yang kedua, perencanaan eksidental, yaitu perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada saat tertentu. Yang ketujuh, dari segi proses terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan filosofikal, yaitu perencanaan yang bersifat umum, hanya berupa konsep-konsep dari nilai yang bersifat ideal dan masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam bentuk program. Soal kedua yaitu antara perencanaan dan pembangunan, ibaratkan mobil dan bahan bakarnya. Bagaimana hubungan keduanya, yang mana mobilnya dan yang mana bahan bakarnya, serta mengapa dalam pembangunan perlu direncanakan. Jika maka perencanaan diumpamakan sebagai mobil, maka pembangunan diumpamakan sebagai bahan bakarnya. Suatu mobil mewah dapat beroperasi dengan baik apabila suatu mobil mewah yang bagus diisi dengan bahan bakar yang berkualitas tinggi. Karena mobil yang bagus tentu saja membutuhkan bahan bakar yang berkualitas tinggi. Sementara itu, agar suatu mobil dapat berjalan dengan sehat, maka suatu mobil yang biasa-biasa saja tentu saja cukup membutuhkan bahan bakar berkualitas sedang. Persoalan akan muncul ketika suatu mobil mewah diisi dengan bahan bakar berkualitas rendah atau bahkan salah satu jenis bahan bakar, misalnya mobil premium diisi solar, maka tentu saja mobil tersebut tidak akan bekerja dengan baik atau bahkan akan merusak mobil itu. Sebaliknya, mobil yang biasa-biasa saja apabila diisi dengan bahan bakar berkualitas tinggi tentu tidak akan berdampak terlalu signifikan pada kinerja mobil tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, alasan perlunya perencanaan adalah 1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien. Yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Yang ketiga, agar tercapainya stabilitas ekonomi dan menghadap siklus konjungtur. Soal ketiga yaitu Indonesia mengalami 4 tahapan periode perencanaan pembangunan. Uraikan keempat periode tersebut dengan ketersediaan dokumen apa saja yang ada. Yang pertama, kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Yang kedua, adanya kerangka rencana makro. Yang ketiga, perkiraan sumber daya bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang keempat, uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.
Soal keempat yaitu suatu perencanaan pembangunan memiliki unsur tujuan dan syarat. Yang pertama itu tujuan. Satu, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Kemudian syarat, ketersediaan modal yang diperlukan baik fisik maupun moral. Selanjutnya itu unsur. Satu, kebijakan dasar atau strategi dalam perencanaan pembangunan. Dua, adanya kerangka rencana makro. Tiga, perkiraan sumber daya bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan pembangunan. Yang keempat, uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran moneter, harga, serta kebijaksanaan sektoral lainnya. 5. Pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran. Soal kelima yaitu perencanaan pembangunan menekankan aspek makro, regional, dan sektoral. Jelaskan ketiga penekanan lingkup perencanaan pembangunan tersebut. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Yang kedua, regional adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pada pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki 3 tujuan pokok, yakni minimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral, dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Soal keenam yaitu terhitung tahun 2004 Indonesia melahirkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Jelaskan yang melatar belakangi undang-undang berapa yang mengatur serta uraikan secara singkat isi undang-undang yang dimaksud. Latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara, perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional. Isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia. Undang-undang ini lahir di saat yang diperlukan, yaitu setelah amandemen Undang-Undang 1945 yang menghapuskan fungsi MPR dalam menyusun dan menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. Sebelumnya, tujuan negara disusun dan ditetapkan dalam GBHN. Itulah tadi pemaparan jawaban dari soal MIP mata kuliah Perencanaan Pembangunan 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.